Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Yosyondari dengan NIM 122480057 dengan program studi Rekayasa Minyak dan Gas. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai Electrical Submersible Pump atau yang disingkat dengan ESP. Berikut ini adalah beberapa poin yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama ada pengenalan, kedua komponen utama ESP, ketiga keunggulan ESP, keempat aplikasi ESP, kelima optimasi desain ESP, keenam studi kasus mengenai ESP, ketujuh ada kesimpulan, dan terakhir adalah referensi. Apa itu ESP? Mari kita mulai dengan pengertian dasar mengenai ESP. Electrical Submersible Pump atau yang disingkat dengan ESP adalah sistem pengangkatan buatan yang menggunakan pompa sentrifugal bertingkat untuk mengangkat fluida dari kedalaman sumur ke permukaan. ESP berfungsi dengan memanfaatkan motor listrik yang terendam dan sangat berguna ketika tekanan reservoir tidak cukup untuk mendorong fluida ke permukaan secara alami. Menurut Sucipto et al. 2018, ESP menjadi pilihan utama di banyak aplikasi karena efisiensinya dalam mengatasi tantangan ini. Sekarang, mari kita bahas atau kita lihat komponen utama dari sistem ESP. Yang pertama, kita memiliki pompa sentrifugal yang berfungsi untuk mengangkat fluida melalui serangkaian impeller dan diffuser. Kedua, motor listrik yang menggerakkan pompa dan biasanya terletak di dalam sumur. Selanjutnya, ada protektor yang melindungi motor dari cairan yang mungkin masuk. Terakhir, ada gas separator yang berfungsi untuk memisahkan gas dari cairan sebelum mencapai permukaan, sehingga meningkatkan efisiensi sistem. Mari kita bahas beberapa keunggulan dari teknologi ESP. Yang pertama, efisiensi yang tinggi. Sistem ini mampu beroperasi pada laju produksi yang signifikan, bahkan dalam kondisi fluida dengan kandungan air tinggi. Kedua, ESP dapat beradaptasi dengan berbagai lingkungan reservoir, termasuk yang menjadi suhu tinggi dan sifat korosif. Ketiga, teknologi ini menawarkan penghematan energi yang lebih baik dibandingkan metode pengangkatan lainnya. Aplikasi ESP. Selanjutnya, mari kita lihat aplikasi nyata dari ESP dalam industri migas. Sistem ini banyak digunakan pada sumur onshore dan offshore yang memiliki produktivitas tinggi. Selain itu, ESP sangat efektif pada sumur dengan tekanan reservoir rendah atau rasio gas cair tinggi, high gas liquid ratio. Teknologi ini juga dapat diterapkan dalam proyek injeksi air untuk menjaga tekanan reservoir. Keenam, ada optimasi desain ESP. Sekarang, kita akan membahas pentingnya optimasi desain pada sistem ESP. Desain yang optimal melibatkan pemilihan parameter seperti jumlah tahap pompa dan kedalaman pemasangan pompa untuk memastikan efisiensi yang maksimal. Simulasi menggunakan perangkat lunak seperti Prosper dapat membantu insinyur dalam merancang sistem yang sesuai dengan kondisi reservoir tertentu. Slide ketujuh ada studi kasus pada sumur MFR 21. Mari kita lihat contoh konkret melalui studi kasus di sumur MFR 21. Dalam studi kasus ini, optimasi dilakukan menggunakan desain pompa Centrilift GC 8200 dengan jumlah tahap sebanyak 168 dan efisiensi pompa mencapai 69%. Hasilnya menunjukkan peningkatan produksi yang signifikan hingga mencapai target laju produksi sebesar 5.000,6 barel cairan per hari. Selanjutnya ada kesimpulan, yang mana Electrical Submersible Pump adalah solusi yang efektif untuk meningkatkan produksi migas di sumur-sumur dengan tekanan rendah.
Dengan desain dan optimasi yang tepat, teknologi ini dapat memberikan kontribusi besar terhadap efisiensi operasi serta peningkatan hasil produksi migas secara keseluruhan. Berikut ada beberapa referensi atau daftar pustaka yang saya gunakan pada materi kali ini. Terakhir, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan serta perkataan saya yang kurang berkenan atau ada yang salah mengenai materi yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.